Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz buatkan video hari Rabu ya, sekarang sekitar jam 2. Oke, Ustadz akan melanjutkan. Alhamdulillah tadi barusan ya, atau tadi ya, Ustadz sudah periksa pelajaran Pancasila. Alhamdulillah bagus, tidak ada yang diremed. Dan nilai tertingginya itu kalau nggak salah 98 apa 97 ya. Yang pasti tidak ada yang diremed, nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Nah itu kuncinya. Sekali lagi kisi-kisinya pahami, selanjutnya baca yang teliti, baca sampai selesai. Tadi ada berbagai bukan kesalahan ya, keliru. Sebetulnya ini jadi soalan sekarang itu pertama kuncinya pahami lagi soalannya, padahal gampang seperti ini. Salah satu cara melestarikan atau menjaga, banyak yang jawabannya ke sana ke sini, padahal melestarikan atau menjaga ya. Jadi harus dipahami lagi seperti ini. Nah, ini kerjasama yang mereka lakukan adalah ini ada nih menghias kelas kerjasamanya. Ada kerjasama membagi tugas, ada kerjasama menyambut hari kemerdekaan, padahal ini menghias kelas. Jadi sekali lagi pahami lagi ya. Oke, langsung saja silakan. Tapi alhamdulillah bagus ya hasilnya. Sekarang di bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia di sini kisi-kisinya pertama mengetahui pengertian fakta. Nah, fakta itu pengertiannya apa? Lalu juga menyimpulkan fakta yang ada pada sebuah teks bacaan. Jadi pada sebuah teks bacaan itu ada tentang fakta, faktanya apa? Misalkan tentang gempa bumi, tentang tanaman membutuhkan air, dan yang lain sebagainya. Silakan cari pengertian fakta apa, ada di buku paket ya. Semester kedua itu bab 5, 6, 7, 8 ada tentang fakta ya. Lalu mengetahui informasi penting. Nah, ini juga ada di buku paket ya. Pokoknya di bab 5, 6, 7, 8 ada tentang informasi penting. Misalkan yang disampaikan pada teks yang kalian baca, yang disampaikannya apa ada ya. Lalu selanjutnya tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Nah, kalian harus tahu ya, teks eksplanasi menyampaikan sebuah informasi dari teks eksplanasi. Nah, itu misalkan pelafalannya. Di sini ada tata cara pelafalan yang benar pada teks eksplanasi. Biasanya kan tentang intonasi itu, intonasi dan artikulasi ya. Intonasi itu adalah naik tinggi, naik turunnya nada. Misalkan cara membaca, mengetahui nilai dan tempat dari sebuah angka. Nah, itu ada intonasi, ada naik turunnya cara melafalkan atau mengucapkan. Lalu tata cara pelafalan yang benar, mengetahui ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ide pokoknya apa? Biasanya ada di barisan di bacaan kalimat pertama. Mengetahui contoh cerita fabel. Ini fabel ya, cerita fabel. Nah, lalu dan ciri kebahasaan dalam sebuah teks fabel. Biasanya fabel itu kan cerita yang diangkat dari nama tokoh-tokohnya hewan ya. Lalu ini ada kaitannya nanti dengan bahasa Sunda. Lalu ciri kebahasaannya apa? Apakah kata ganti orang pertama, apakah kalimatnya langsung ataukah apa? Nah, lalu dalam teks persuasi. Nah, teks persuasi dan tujuan utama teks persuasi. Tujuan utamanya apa untuk teks persuasi? Oke. Persuasi itu kan pada sebuah iklan ya, mempengaruhi. Nah, tujuannya kan untuk mempengaruhi orang atau yang membacanya. Itu teks persuasi ya, itu biasanya pada iklan. Iklan itu kan bagaimana orang terpengaruh untuk membeli produk tersebut ya. Lalu tujuan bagian argumentasi dalam teks persuasi. Tujuannya apa? Ciri utama teks persuasi apa? Tujuannya biasanya kan mengandung ajakan ya, mengajak orang supaya membeli gitu, karena itu. Lalu kalimat mempengaruhinya itu namanya apa gitu kan. Lalu tujuan bagian argumentasi dalam teks persuasi. Oke. Silakan kalian kisi-kisi ini silakan kalian buka Google. Apa itu teks argumentasi dalam teks persuasi? Apa ciri utama teks persuasi? Lihat silakan dibuka Google ya. Kalau mencari di buku paket kalian merasa kesulitan, ini di halaman berapa? Cari aja. Lebih mudah di Google. Ya.
Oke, contoh kalimat ajakan, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang membuang sampah pada tempatnya. Mengetahui sinonim, sinonim itu persamaan kata, ya. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau antonim itu lawan kata, misalkan kuat berarti lemah, ya. Kalau sinonim itu menarik, nah misalkan menarik sinonimnya apa? Terus indah gitu kan, sinonimnya apa? Lalu mengetahui contoh kalimat majmuk itu ada di buku paket ya. Hafal pengertian makna konotatif dan denotatif silakan kalian, ada di buku paket. Kalau kesulitan ya silakan buka Google, Brandly silakan. Tentang pantun, nah itu kan ada jumlah larik ya, larik itu jumlah baris. Lalu ada iramanya kan, rimanya itu A A B B, itu kan A B A B. Nah itu ada ya, kemarin ya baru belajar tentang pantun kan. Lalu mengetahui kalimat yang ditulis dengan arti kiasan, arti tidak sebenarnya. Kiasan itu arti yang melambangkan atau menggambarkan majas ya, ada di buku paket tentang majas ya. Tapi ini tidak menjelaskan tentang majas hiperbola, metafora, enggak, cuman secara keseluruhan arti kiasannya, misalkan ini artinya apa sekali misalkan apa ya, ombaknya tenang atau apa, terus misalkan apa ya, bentar, contohnya itu seperti bentar, misalkan mekar gitu kan, seperti senyum ibu di pagi hari, itu melambangkan apanya, seperti itulah kiasannya. Jadi tidak kepada majasnya ya, tapi cuman secara keseluruhan arti kiasan kepada kalimatnya lah. Oke, itu saja, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silakan buka Google, Brandly kalau ketika di rumah untuk menambah pengetahuan atau memudahkan mungkin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bahasa Indonesia itu hari nanti ya, kalau Indonesia ya. Besok ya. Bisa nanti cek lagi. Yang pasti besok itu ada Inggris dan matematika ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika matematika sudah di-share kemarin kan? Ada di videonya. Untuk Inggris itu alhamdulillah sudah di-share sama Ustadz Lutfi ya. Terima kasih. Dadah.